sama ilmiah yang lain, ya ada lagi tuh. Itu biasanya memang pilihan. From Japan. Yeah. Okay. What do you think about visit YPPI this week? It's so very fun. Yes. And many country people nearby. Okay. And the bird was very Batik, gamelan, ya. Okay. Okay. What's your name? Diri. Okay. Thank you, Miss Diri. Thank you. Canada. Kontak Camp Insight 2026 kunjungi Green and Eco-Friendly School YPPI 1 Surabaya. The Royal Indonesia TV Sekolah YPPI 1 Surabaya membuka ruang perjumpaan lintas budaya melalui seni dan kepedulian lingkungan. Menerima kunjungan Kontak Camp Insight 2026 terdiri dari 46 mahasiswa dan dosen asing dari 29 universitas internasional dari 10 negara. Tanggal 12 Februari tahun 2026. Sekolah YPPI 1 menghadirkan pengalaman yang berbeda melalui pengelolaan limbah batik Gedi menjadi karya bernilai sekaligus mengenal cara merawat alam melalui kreativitas. Melalui kegiatan ini semua mahasiswa dan dosen asing yang datang diajak menyentuh langsung proses transformasi limbah. Sisa limbah batik Gedi yang biasa dibuang diolah menjadi lilin aromaterapi. Sesuai dengan motto YPPI School for Life, maka SMP YPPI 1 mengambil core ecological awareness untuk menghasilkan kreasi karya yang berdaya guna dari hal-hal yang sederhana. Sisa limbah batik Gedi untuk malam lilinnya dapat digunakan juga sebagai bahan mencanting kain batik Gedi. Lilin malam sisa limbah batik Gedi juga dapat diletakkan di dalam kolam yang ada tanaman enceng gondok di mana air sisa malam lilin dari limbah batik Gedi yang semula bersifat basah menjadi netral yang artinya limbah batik Gedi dapat dibuang dengan aman tanpa membahayakan lingkungan. Karya seni dikolaborasikan dengan SDGs Sustainable Development Goals merupakan kombinasi yang apik untuk keberlangsungan budaya dan lingkungan. Selain pengolahan sisa limbah batik Gedi, olahan produk lain dari daun Gedi yang disajikan untuk para tamu Kontak Camp Insight 2026 yang hadir saat ini adalah produk Gedi Food, diantaranya siomay Gedi, nasi bakar Gedi, G-Stick olahan makanan stik berbahan daun Gedi, dan G-Fit olahan minuman yang berbahan buah mengkudu. Disediakan juga minuman Sinom yang bahan dasarnya diusahakan dari greenhouse sekolah. Selain produk olahan makanan di atas, para tamu juga dikenalkan langsung kerajinan yang dihasilkan oleh SMP YPPI-1 yang berlokasi di Jalan Donokerto 11 nomor 18-20 Surabaya. Di antaranya kertas daur ulang Gedi, yang memanfaatkan daun Gedi sebagai bahan utama untuk pembuatan kertas. Kertas Gedi memiliki keunikan di mana kertasnya memiliki tekstur yang unik dan memiliki aroma yang cenderung lebih harum dibandingkan kertas lain. Daur ulang daun Gedi ini sekolah YPPI 1 sudah mendapatkan hak cipta dari Kemenkumham. Di samping itu kerajinan limbah daun Gedi juga bisa didaur ulang menjadi kerajinan kreasi bunga kering dan sebagian juga dijadikan kompos untuk tanaman di lingkungan sekolah. Mahasiswa dan dosen asing yang hadir juga dikenalkan dan praktek langsung melukis dengan teknis melukis di media papan kayu, geograf melukis dengan menggunakan alat pemanas atau solder untuk menggambar pola gambar yang diinginkan. Kerajinan lainnya yang disuguhkan juga ada kerajinan serat yang berasal dari serat pelepah pisang dan serat daun pandan berupa wall decoration, alas gelas, cover toples dan aromaterapi gantung. Tak kalah penting juga
juga ada produk batik gedi dengan motif daun gedi yang merupakan produk unggulan SMP YPPI 1. Motif batik dengan daun gedi sudah mendapatkan hak cipta dari Kemenkumham. Produk ini merupakan pengembangan membatik yang ramah lingkungan. Dengan berbagai kreasi produk dan kerajinan yang dihasilkan oleh sekolah, diharapkan dapat memberikan kesan positif dan unik bagi seluruh tamu internasional yang datang serta dapat menginspirasi masyarakat luas. Seluruh kegiatan di atas mengedepankan fokus utama yakni SDGs Sustainable Development Goals yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sekolah untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah maupun masyarakat luas. Ada dalam rencana ke depannya. Contohnya kami punya singkong, tanaman singkong. Tidak hanya dimanfaatkan singkongnya gitu, tapi saya baca-baca bisa untuk bioetanol misalnya. Nah itu kami belum sampai ke sana, tapi ke depannya insya Allah kalau itu akan kami sana. Oh, okay. Malaysia. Ya, Malaysia. Saya Elisa dari Malaysia. Dan hari ini saya dengan program Comtech. So kita melawat kepada sekolah YPPPI. Okay. So the program for me is very interesting, which is really useful for the participants and also for the school student as well, because the school student are able to sharing their knowledge, which is this for me is not in the classroom knowledge. Okay, dia bukan dalam kelas saja, dia di luar kelas. Okay, jadi sangat bagus untuk belajar di sini. Okay, dan saya melihat kepada persediaannya yang amat sangat menyeluruh, dan kita mengambil masa yang sedikit, persediaan yang sangat lama lah saya lihat ya, dari segi tariannya dan seninya. Oke, thank you Miss Elisa. Ya, sebenarnya gini, kalau ini memang kunjungan pertama ya, ini kegiatan pertama kami dengan Comtech gitu. Kalau Comtech sebenarnya dengan NSA, tapi program SDGs ini sebenarnya sudah kami lakukan itu jauh-jauh hari dari sekolah ini. Jadi memang kami itu untuk program unggulan itu ada 3 core, yaitu yang pertama RUKA, Rumah Karya, kemudian Youth Entrepreneur Class, YEC, sama Pendidikan Lingkungan. Nah 3 program ini sebenarnya integrasi dari semua mapel yang ada. Jadi ya ini loh prakteknya. Nah prakteknya ini apa? Kami menjadikan lingkungan sekolah itu menjadi sumber apa ya? Baik itu sumber alamnya, apa itu yang bisa dikelola gitu. Kita kalau mau ngomong entrepreneur ya nggak usah lah beli dijual pasar, enggak. Tapi apa kreativitasmu dari lingkungan ini? Nah itu yang kami tanamkan ke anak-anak. Dan ini prosesnya tidak instan karena ada kunjungan ini kami mempersiapkan, tidak. Tapi kami memang sudah punya beberapa karya itu gitu. Nah terkait dengan kemudian kunjungan itu karena memang sudah arahnya ini yang fokus kami untuk mulai semester ini dan ke depan adalah sudah karya limbah lagi ya. Jadi kalau selama ini misalnya batik, saya ambil contoh batik, selama ini kalau habis batik ketika proses melorot itu dibuang, tapi sekarang sudah tidak melakukan itu lagi kami. Jadi lilin bekasnya batik itu kami olah lagi menjadi lilin aromaterapi, jadi itu masih bisa. Kemudian bagaimana kita membuang limbah batiknya biar aman lah, ramah untuk lingkungan. Berarti kami coba menjernihkan, mengurangi pH-nya limbah batik tadi. Kami membudidayakan enceng gondok di sebelah sana. Ternyata melalui uji coba itu dibuang di enceng gondok dulu selama kurang lebih 10 hari, itu pH-nya turun menjadi normal, baru kita buang. Nah seperti itu. Kemudian kalau tanaman-tanaman tadi kan disebutkan daun gedi untuk seperti ini ya Pak. Memang ada manfaatnya, dan yang terutama itu mudah dibudidayakan. Nah jadi daun gedi masa cuma buat makanan aja, ternyata bisa untuk yang lain. Contohnya kami punya pohon asam misalnya begitu. Pohon asam apa bukan buat sinom aja? Iya, untuk ujungnya, pucuk daunnya. Tapi yang untuk yang tua diapakan? Oh yuk kita kelola kompos. Jadi hasil pruning itu apa ya, untuk penebangan sekarang sudah tidak terbuang sia-sia daun-daun itu. Jadi sebagian untuk kompos, sebagian untuk karya ini untuk karya apa namanya, art lagi, untuk kerajinan lagi produk mereka. Sebenarnya kan sekolah ya itu sih. Nah makanya ketika kemudian kami ditawarkan kegiatan ini gitu ya, ada kunjungan ini, kami sangat antusias supaya anak-anak itu ya, murid-murid kami
yang selama ini juga buat apa ya diajarkan sekolah ini, mereka tahu bahwa ini ada manfaatnya buat mereka. Demikian Cok Santoso, Royal TV melaporkan.